Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah mengenai ilmu mengenai perpustakaan sekolah yang beranggotakan saya sendiri, Kausia Putra, dan teman saya Fuad Hasan Abdullah Batubara. Rumusan masalah dari makalah kami ini yang pertama, apa fungsi perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar. Yang kedua, apa tujuan diadakannya perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang keempat, bagaimana sistem kelembagaan perpustakaan sekolah. Dan yang kelima, bagaimana strategi pengembangan perpustakaan sekolah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu elemen penting dan merupakan faktor pendukung dari kesuksesan pendidikan. Melalui perpustakaan, siswa dapat belajar secara aktif dan mandiri guna mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimilikinya. Perpustakaan sebagai salah satu sarana pendidikan yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar serta memegang peranan penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 23 mengenai perpustakaan sekolah, yaitu bahwa setiap sekolah ataupun madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Menurut Darmono, perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Sependapat dengan Ibrahim Bafadal yang mengemukakan bahwa perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku, yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Selanjutnya, fungsi perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar. Menurut Ibrahim Bafadal, fungsi perpustakaan sekolah ada 5, yaitu fungsi edukatif. Perpustakaan sekolah menyediakan buku fiksi maupun non-fiksi yang dapat membiasakan siswa belajar mandiri tanpa bimbingan guru, baik secara individual maupun berkelompok. Yang selanjutnya, fungsi informatif. Perpustakaan yang menyediakan bahan-bahan buku dan bukan buku seperti majalah, buletin, surat kabar, clipping, peta, bahan-bahan cetak, dan kaset. Selanjutnya, fungsi tanggung jawab administratif. Fungsi yang tampak pada kegiatan sehari-hari. Perpustakaan meliputi pengelolaan koleksi, sirkulasi, keanggotaan, dan sebagainya, di mana setiap peminjaman dan pengembalian buku dicatat oleh petugas perpustakaan. Fungsi selanjutnya, fungsi riset. Perpustakaan yang menyediakan bahan pustaka yang lengkap sehingga siswa dan guru dapat mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang diperlukan. Fungsi yang terakhir ini fungsi rekreatif. Perpustakaan sekolah dijadikan sebagai tempat mengisi waktu luang seperti pada waktu istirahat dengan membaca buku-buku, novel, roman, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan menurut Sumantri, perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar sangat penting, mempunyai fungsi sebagai berikut. Perpustakaan sekolah dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk memperjelas dan memperluas pengetahuan teknologi dan penunjang pembelajaran, serta tempat mengadakan penelitian sederhana bagi peserta didik dan guru.
Bagi guru, perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari sumber informasi pengetahuan dan rujukan bagi kepentingan dalam mengajar. Yang terakhir, tempat pengembangan minat membaca akan pengetahuan bagi peserta didik secara mandiri. Tujuan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar. Menurut Yusuf dan Suhendar, tujuan perpustakaan sekolah yaitu memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat di lingkungan sekolah yang bersangkutan, khususnya para guru dan murid, sebagai media dan sarana untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di tingkat sekolah. Tujuan selanjutnya mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para siswa. Yang keempat, menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir, memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar para siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi yang disediakan oleh perpustakaan. Judul selanjutnya, pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar. Menurut Ibrahim Bafadal, pengelolaan perpustakaan sekolah berarti segenap usaha pengkoordinasian segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Usaha pengkoordinasian tersebut biasanya diwadahi dalam suatu struktur organisasi yang disebut struktur organisasi perpustakaan sekolah. Setiap unit kerja perpustakaan memiliki tugas-tugas pelayanan teknis dan pelayanan pembaca adalah sebagai berikut. Pelayanan teknis meliputi pengadaan bahan-bahan pustaka, inventarisasi bahan-bahan pustaka, klasifikasi bahan-bahan pustaka menurut sistem klasifikasi tertentu, katalogisasi bahan-bahan pustaka, pembuatan label buku atau call number, pembuatan kartu buku, pembuatan kantong buku, pembuatan selip tanggal, penyusunan buku-buku di lemari atau rak buku yang tersedia. Pelayanan pembaca buku melayani pengembalian buku-buku, pemberian bimbingan membaca bagi murid-murid, pembinaan minat baca bagi murid-murid, bantuan informasi kepada semua pihak yang memerlukannya, khususnya warga sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fuad. Oke, judulnya Sistem Kelembagaan Perpustakaan Sekolah. Secara umum, kelembagaan perpustakaan sekolah masih mengalami kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut. Belum dipikirkannya posisi perpustakaan sekolah sebagai unit yang strategis dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Minimnya dana operasional, pengelolaan, dan pembinaan perpustakaan sekolah. Terbatasnya sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya manusia yang mampu mengelola perpustakaan serta mengembangkan sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru. Lemahnya koleksi perpustakaan sekolah. Pada umumnya, perpustakaan sekolah terdiri dari buku pelajaran yang merupakan dropping dari pemerintah. Minat baca siswa yang masih kurang mengembirakan, walaupun pemerintah telah merencanakan berbagai program seperti Bulan Buku Nasional, Hari Aksara, Wakaf, buku, dan sebagainya. Kepedulian penentu kebijakan terhadap perpustakaan masih kurang, bahkan keberadaan perpustakaan hanya sebagai pelengkap. Masih kurangnya saran dan prasarana yang diperlukan termasuk dalam hal ini adalah ruang perpustakaan sekolah. Belum adanya jam perpustakaan sekolah yang terintegrasi dengan kurikulum. Kegiatan belajar mengajar belum memanfaatkan
perpustakaan secara maksimal, dalam arti guru tidak terlalu sering memberikan tugas kepada siswa yang terkait dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Judul selanjutnya, strategi pengembangan perpustakaan sekolah. Dilihat dari perpustakaan yang sedemikian penting serta kenyataan dan fakta bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah belum berjalan dengan baik, maka diperlukan strategi pengembangan perpustakaan sekolah dengan baik. Adapun pengembangan perpustakaan sekolah meliputi hal-hal sebagai berikut. Status organisasi. Perlu adanya pemantapan status organisasi atau kelembagaan perpustakaan sekolah. Pembiayaan. Perlu adanya anggaran memadai yang dapat digunakan untuk operasional perpustakaan sekolah. Gedung dan atau ruang perpustakaan. Perlu ada ruangan yang tepat sehingga keberadaan perpustakaan sekolah mampu menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Koleksi bahan pustaka. Koleksi bahan pustaka perlu disesuaikan dengan kebutuhan minimum sehingga sekolah yang mengacu pada kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Peralatan dan perlengkapan perlu disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan sekolah sehingga perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Tenaga perpustakaan mempunyai kualifikasi yang memadai untuk mengelola perpustakaan sekolah. Layanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jika mungkin, ada layanan di luar jam-jam belajar siswa sehingga dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik. Promosi perlu dilakukan dengan berbagai cara agar perpustakaan menarik bagi siswa. Simpulannya, keberadaan perpustakaan bukan hanya sebagai sarana prasarana perlengkapan di sekolah, namun dapat dipergunakan sebagai sumber belajar bagi berbagai pihak di sekolah, seperti siswa, guru, dan karyawan sekolah. Setiap sekolah harus memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan perpustakaan. Sebagai sumber belajar perpustakaan sekolah, dalam pengelolaan dapat menjalin hubungan dengan semua pihak atau guru dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan, membuat hubungan dengan siswa yang ada di sekitar perpustakaan sekolah tersebut, sehingga perpustakaan sekolah bisa dimanfaatkan baik oleh siswa. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai perpustakaan sekolah. Ini judul dari makalah kami.